kita mati untuk rakyat kita, itu kehormatan. Itulah yang terucap dari Bapak Prabowo Subianto. Kesejahteraan rakyat Indonesia akan terwujud dari hari demi hari. Para guru tersenyum bahagia oleh karena Bapak Prabowo Subianto. Semua guru Indonesia pasti akan bekerja keras, memberikan rasa terima kasih melalui perjuangan dan kerja keras untuk membimbing para murid-murid dari sekolah. Selamat siang. Pada siang yang indah ini kembali bersama Mr. Puisi Live. Yang paling bahagia di dalam membahas masalah kesejahteraan saat ini adalah para guru-guru yang jumlahnya cukup besar di negeri yang kita cintai ini. Kenapa demikian? Ternyata program prioritas pertama yang dicanangkan, yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh negarawan yang sudah dielu-elukan oleh masyarakat karena keinginan beliau untuk membuat pemerintah yang bersih dan berwibawa. Itu merupakan sebuah amanat rakyat, sehingga rakyat mampu disejahterakan di dalam 5-10 tahun yang mudah-mudahan akan dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto yang mempunyai niat yang sangat luar biasa, sangat bersih demi mensejahterakan rakyat Indonesia. Kenapa hari ini guru-guru sangat berbahagia? Karena di hari guru itu Bapak Prabowo membuat sebuah pidato yang sangat membuat guru itu sangat berbahagia di seluruh Indonesia. Sebuah kalimat yang sangat luar biasa juga. Kalimat itu berbunyi, kalau kita mati untuk rakyat kita, itu kehormatan. Itulah yang terucap dari Bapak Prabowo Subianto. Luar biasa sekali. Belum pernah kami melihat pemimpin mengucapkan kata-kata seperti ini. Itulah pemimpin kita saat ini yang akan mendapat dukungan secara luas oleh masyarakat, luas oleh para guru, oleh masyarakat se-Indonesia, karena program beliau lah akan mampu memberantas korupsi secara sampai ke akar-akarnya. Setelah korupsi itu diberantas, percayalah kesejahteraan rakyat Indonesia akan terwujud dari hari demi hari. Semenjak itulah rasa bangga hati ini untuk ikut mendukung program pemerintah saat ini yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Itu yang menjadi concern pembahasan hari ini, yaitu para guru tersenyum bahagia oleh karena Bapak Prabowo Subianto. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah kita mendengarkan pidato Bapak Prabowo saat Hari Guru, yang merupakan pidato yang satu-satunya membuat para guru berbahagia. Untuk itu marilah kita dengarkan apa yang diinformasikan
Bapak Presiden kita, untuk para guru seluruh Indonesia. Semoga para guru berbahagia dengan pidato Bapak Prabowo ini dan lebih bersemangat lagi untuk mendidik masyarakat Indonesia sehingga masyarakat Indonesia dapat dicerdaskan oleh guru-guru yang sangat profesional. Dibantu lagi dengan makan bergizi yang gratis untuk para pelajar seluruh Indonesia dan juga para ibu-ibu hamil, sehingga anak yang terlahir mempunyai otak yang cerdas. Kemudian anak-anak sekolah yang mulai SMP dan sekolah-sekolah kelanjutan lainnya juga akan mendapat kecerdasan yang luar biasa karena mendapatkan makanan bergizi dan susu gratis oleh pemerintah. Seberat apapun biaya yang akan dikeluarkan untuk program kesejahteraan rakyat ini, mengurai stunting dan membuat bangsa Indonesia lebih maju lagi di kemudian hari. Dalam 5-20 tahun kalau program ini dapat berkelanjutan, percayalah Indonesia akan mendapatkan kader-kader muda yang pintar seperti negara lain. Contohnya di India, semuanya mendapat makanan gratis yang jauh sebelumnya sudah diterapkan, sehingga anak bangsa itu menjadi anak bangsa yang cerdas dan kreatif. Marilah kita dengarkan apa kata-kata beliau sehingga masyarakat Indonesia lebih mengetahui. Begitulah program Bapak Prabowo yang sangat manusiawi dan sangat mementingkan pendidikan di negeri ini. Silakan menonton. Dan kunci keberhasilan bagi pendidikan adalah para guru. Untuk itu saya memilih hadir di sini di tengah para guru. Intinya untuk atas nama seluruh pemerintah dan bangsa Indonesia, saya hadir di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada para guru. Tidak akan ada negara yang berhasil tanpa guru. Saya berdiri di hadapan saudara-saudara sebagai Presiden Republik Indonesia karena guru-guru saya baik. Walaupun mungkin saya dulu sebagai murid termasuk murid yang agak bandel begitu, tapi karena guru-guru saya tidak mau menyerah membimbing saya, akhirnya ya hari ini saya berdiri di hadapan rakyat Indonesia sebagai Presiden Indonesia. Karena kesadaran saya bahwa pendidikan adalah kunci daripada kebangkitan bangsa Indonesia, dan bahwa bangsa Indonesia ini tidak ada pilihan. Kita harus bangkit atau kita terus menjadi negara yang begitu-begitu saja, negara yang rakyatnya masih banyak yang miskin. Kita akan menghilangkan kemiskinan melalui pendidikan. Karena itu, sewaktu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia, fokus saya dan tim saya yang akhirnya menjadi kabinet yang saya pimpin, fokus kita yang utama adalah pendidikan. Di banyak negara, fokus prioritas pemerintahan dicerminkan oleh APBN.
Perubahan dan Belanja Negara (APBN). Banyak negara, termasuk negara-negara besar di dunia, APBN mereka nomor 1 adalah pertahanan. Amerika Serikat, pertahanan. Bahkan anggaran pertahanan Amerika Serikat mendekati 60% seluruh APBN. India, nomor 1 dalam APBN India, pertahanan. Dan memang kalau kita jujur, dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, dalam pembukaannya, dalam tujuan nasional yang ditetapkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi. Jadi unsur pertahanan. Tetapi kami yang menerima mandat dari rakyat, yang sekarang berada bersama saya dalam koalisi Merah Putih, kami sekarang yang memegang tanggung jawab pemerintahan, kami menempatkan pendidikan nomor 1 dalam APBN kita. Dan tidak tanggung-tanggung, saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, walaupun demikian, tekad kami, komitmen kami, kesadaran kami bahwa pendidikan adalah yang harus kita tingkatkan. Kita menyadari bahwa masih banyak tantangan dan kekurangan. Kami menyadari hal itu. Tetapi hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru, karena saya bisa menyampaikan bahwa kita walaupun baru berkuasa 1 bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan yang paling keras. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapat tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tahun 2025 terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik, yaitu 64,4%. Terdapat peningkatan sebanyak 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024. Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN naik pada tahun 2025 menjadi 81,6 triliun rupiah. Naik 16,7 triliun.
untuk kesejahteraan guru. Masih terkait dengan komitmen kami, pemerintah Anda, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru, pada tahun 2025 akan dilaksanakan pendidikan profesi guru PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1. Sekarang ini masih terdapat 249.623 guru yang belum berpendidikan D4 S1. Secara bertahap, mulai tahun 2025, para guru tersebut akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1. Pemerintah juga sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer yang besaran dan jumlah penerimanya akan disampaikan pada tahun 2025. Sekarang oleh Badan Pusat Statistik sedang dihitung dan dicari baik nama dan alamat persis siapa yang berhak menerima manfaat tersebut. Selain itu, untuk meningkatkan layanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata, untuk tahun 2025 pemerintah telah mengalokasikan dana senilai 17,15 triliun rupiah untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta. Dan dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swab kelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat oleh daerah itu, oleh desa itu, oleh kecamatan itu bisa membeli bahan-bahan dari daerah tersebut, pekerja-pekerjanya dari daerah tersebut, bisa gotong royong, nilai itu bisa lebih bermanfaat dan lebih berhasil untuk dirasakan oleh siswa, guru, dan rakyat setempat. Saudara-saudara sekalian, saya yang paling sadar bahwa ini masih harus kita tingkatkan. Luar biasa pidato Bapak Presiden saat Hari Guru. Banyak orang tersenyum bahagia sampai berteriak-teriak pada saat itu. Ternyata program utama yang diinformasikan adalah meningkatkan anggaran pendidikan di negeri ini. Sehingga seperti yang kita lihat bersama, bahwa untuk guru ASN tambahannya nantinya mendapat 1 kali gaji pokok. Dan juga untuk non-ASN, guru-guru itu tambahannya 2 juta per orang. Sungguh luar biasa. Inilah yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga kehidupan para guru bisa lebih meningkat sedikit yang tadinya sangat sulit sekali keadaannya. Percayalah, dengan peningkatan kesejahteraan para guru ASN maupun non-ASN, percayalah peningkatan cara belajar, kualitas belajar, dan apa yang akan diterima oleh para murid akan jauh lebih efektif dan lebih bermanfaat.
Karena semua guru di Indonesia pasti akan bekerja keras, memberikan rasa terima kasih melalui perjuangan dan kerja keras untuk membimbing para murid-muridnya di sekolah. Marilah kita juga berdoa bahwa Menteri Pendidikan juga harus cukup arif. Janganlah setiap pergantian menteri, pergantian program, pergantian buku, pencetakan buku baru, ini sangat butuh waktu, tidak terjadi kesinambungan. Untuk itu marilah juga menginformasikan kiranya Bapak Menteri Pendidikan itu untuk memberikan atau membuat kurikulum seperti zaman Bapak Soeharto, di mana ada kurikulum pendidikan Pancasila, di mana ada kurikulum budi pekerti, kurikulum sejarah, sehingga anak-anak didik di negeri ini nantinya hidup dengan beretika. Budi pekerti yang baik, pastilah etikanya akan lebih baik. Untuk itu juga jangan lupa untuk membuat program-program bahasa Inggris yang sangat dibutuhkan apabila murid-murid itu nantinya sudah lulus nanti di SMA, kemudian melanjutkan sekolah ke luar negeri misalnya, sehingga pendidikan yang sangat progresif ini mampu memberikan input kepada para murid sehingga nantinya dapat belajar lebih baik lagi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, program membaca buku itu juga perlu dimasyarakatkan di murid-murid mulai dari SD, SMP maupun SMA, sehingga murid-murid akan senang dan membaca dan jangan hanya menggunakan HP saja. Maka diinformasikan sebaiknya setiap sekolah itu ada perpustakaan untuk memberikan informasi secara gratis oleh para murid yang nantinya akan melanjutkan perjuangan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang perlu lebih hebat, lebih tekun dan lebih agresif, sehingga negeri Indonesia ini di masa depan dipimpin oleh anak-anak yang cerdas sesuai dengan program Bapak Prabowo Subianto, ingin mencerdaskan anak bangsa ini melalui makan bergizi yang gratis dan minum susu, kemudian juga makan gratis minum susu untuk ibu-ibu hamil. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, marilah kita masyarakatkan lagi informasi-informasi seperti ini, sehingga kami Mr. Puisi Live dapat membantu masyarakat memberikan informasi yang lebih baik, sehingga ikut juga membantu mencerdaskan bangsa melalui podcast Mr. Puisi Live. Untuk itu janganlah lupa subscribe, follow, dan share Mr. Puisi Live, sehingga Mr. Puisi Live ini bisa lebih besar lagi dan dapat membahagiakan masyarakat banyak melalui informasi positif demi keutuhan dan kebesaran bangsa Indonesia. Akhir kata, salam tersenyum dan selamat berbahagia untuk para guru se-Indonesia. Bye-bye.